narik rezeki. Agun penengahnya kaya apa sih? Ya Allah. Ya. Kalau untuk ketemu dengan person Gus Anton berapa kali aja kan mudah tadi tak jelaskan. Kalau kamu naik pesawat sejauh iso melebihi dari batas 24 jam sehari semalam, 1 jam aja melebihi dengan 50.000 kecepatan. Kalau pesawatan ini kan bumi diameter 14.000, jadi gerakannya matahari kan hanya luasannya cuma apa yang terjadi kalau 1 jam kamu akan ketemu dirimu di tanggal yang sama, di tanggal sebelumnya. Nah, pada saat itu jam 5 ini ya, kemarin saya jam 5 juga masih duduk di sini. Kalau berangkat sekarang, maka Gus Anton 2 akan ketemu yang tanggal kemarin, tanggal 12. Jikalau ada pesawat, karena kan belum terjadi, srengenge kalah. Berarti sana masih tanggal 12. Burung dilalui matahari tenggelam. Asem banget. Ruas buku, alam paralel. Mudah. Jikalau kamu perjalanan ke timur, kamu akan ketemu tanggal 14, 15, 16. Kalau 5 jam sampai tanggal 17, berarti 6 kali dengan dirimu yang sekarang. Kamu akan ketemu sebelum terjadi. Nanti kenapa wong ngerti sak durunge menara iso? Karena dia mengarah ke perjalanan dari arah timur. Lewat perjalanan sukma atau perjalanan angan-angan itu. Dia bertemu di sana-sana yang ngasih tahu. Sama dikasih penjelasan tuh supaya tidak terlalu mengkultuskan Gus. Iya. Mulai banyak yang Ya, makanya nanti ada kompresannya, semuanya ada kompresan. Karena orang yang bertapa seperti saya, ya, itu alam dimensi semua dibuka, terbuka semua. ya Allah. Enggak kabeh kiai itu. Maksimal enggak itu 1 minggu. Yo enggak lah, kalau 1 hari 2 hari, kalaupun tidur itu tidak mencapai suatu batasan 2-3 jam, 4 jam aja masih belum bisa dikatakan lembaran. Belum bisa. Kok itu belum? 4 jam ya lah, masih belum bisa dikatakan batas membuka lembaran. Makanya baru Anda kan tahu, Gus ini dulu 2 tahun tidur itu hampir dengan hidup. Apa maksudnya itu? Saya tak mau membuka lembaran-lembaran ya. Ini sopo bisa jelas. Iya, ya begitu. Hanya orang-orang yang mampu panah bila menuju bakong, yang mengetahui intisari rahasia dan penjelasan tidak pernah ada menurut bahasanya masing-masing orang yang memahami. Kemarin itu saya kan di Trawulan gitu, yang Gus Im gitu loh, dan silaturahmi ke sana. Ada orang cerita itu sana loh, nanti dia ada Gus Anton, menang malah cerita di Surabaya. Aku badanku mas. Aduh. Ya umpama ya, nggak usah pakai pesawat, aku nunggu nanti ini. Dan itu besok yang terjadi. Anda tak lempar, jadi nggak usah pesawat, benar-benar lempar, bos, semenit aja nyampe ya. Tek pada jam yang sama, ya ketemu aku selesai. Bos, semenit meneh, ketemu aku segini. Wes semenit meneh, ketemu meneh. Mau naik gambarane ngono. Ya itulah laul bab. Nah, rahasianya di mana? Kalau manusia nyetak suatu buku, maka ayat atau kalimatnya itu mati. Tertulislah
sulit dihapus. Apa? Aku pasti masuk surga. Aku pasti jadi orang baik. Dibaca lagi seperti itu. Tapi uniknya, kenapa Lauh Mahfuz itu kalau orang masuk surga, akhirnya orang bilang, kalau gitu tidak usahlah kita sholat, karena kita sudah ditakdir masuk surga. Kalau dia ada orang yang ditakdir neraka, kalau gitu nggak usahlah orang masuk kita sholat, karena memang bagaimanapun dibaiki tetap juga masuk neraka. Ya, uniknya Allah itu kalau ada orang menakdirkan masuk neraka, Allah gak adil, semua surga. Lah kenapa ada yang di neraka? Tulisan Allah sastro jendro bergerak, bukan mati seperti kita nulis, bergerak. Alas tu bilobi. Kau hidup di dunia karena sumpah dengan Allah saat di alam roh. Sama dengan aku punya anak, ini rumah, punya anak 10. Ingatkah kamu bahwasanya nanti kalau main kamu pulang ke sini, ingat Pak, lewat apa? Lewat sini, lewat sini. Kalau kamu main ke sana, lewat sini, lewat sini. Kalau kamu urusannya sudah selesai, iya aku pasti pulang. Ada satu anak yang menyatakan, aku gak ngerti ya Pak, harus mana lewat mana, masih kecil. Iyakah dia dilepas? Tidak. Kalau you dilepas hidup di dunia, berarti you sudah sumpah sama orang tua, aku pasti pulang. Main kemanapun you pasti pulang. Tapi kenapa you kesasar? Karena lalai dengan mainanmu yang di luar. Di sini, mainannya di sini. Kalau kon ahli swarga, wis disumpah Bapak Adam, pergi kemana kamu, talentanya seperti apa, kau pasti ingat rumahmu surga, dan kelak akan kembali ke surga. Sang anak gak kalah dijoblosno karo orang tuanya. Dan orang tua akan melepas anaknya kalau dia paham betul akan rumahnya. Itu sing disebut eling. Eling gak omahmu, eling Pak. Eling gak omahmu, eling. Eling mbuh dorong, gak mungkin dilepas kamu itu. Berarti kamu harus mengingat kembali setelah kamu sukses di sana, di mainanmu, kamu kerja di luar. Gaji pertama kau kirimkan ke ibu, gaji kedua kau kirimkan ke adik-adikmu yang di sini. Nah, lantas setelah menikah kamu lupa, dibel sampai bapaknya ngomongnya apa? Aku sudah punya istri Pak, aku gini, kosok ini, aku sendiri di sana susah. Oh ya wis. Artinya apa? Setelah kamu hidup di dunia, nah, disuruh komunikasi aja lewat Fatihah, kau tidak melakukan. Sing jarene gak nyampe, sing jarene gak ono galile, sing jarene bid'ah. Setelah kamu coba komunikasi, biarpun kamu sengsara hidup di luar, sang bapak mesti ngirim wesel ataupun transfer untuk bisa pulang. Yang penting kamu bisa pulang, ingat rumah, eling, pulang balik ke rumah. Meski nggak bisa untuk hidup, pulang kau ke rumah. Sak melarat urip nang donya nak eling, Allah akan memberi gambaran ilmunya. Ingat, pulangnya. Nang omah wis enak. Seru. Ya. Rahasia. Tak ganti rek. Tugase eling, bejo-bejone wong kang eling cilakane wong kang lalai. Judul menguak takbir Lauh Mahfuz. Siap. Bicara yang lebih Tadi begitu kita ini pergi, Iya, yang kita pikirkan cuma satu, harus ingat rumah. Sangkan paraning dumadi, asal kono. Meskipun kita belum pulang ke rumah, pikiran harus tetap ingat rumah. Di sana ada adikku, di sana yang perlu aku santuni. Dalam arti kita hidup di dunia, tetap ingat akhirat. Karena apa? Di sana sudah menunggu kakek, nenek, buyut. Yang perlu kita kirimi dari hasil buah karya di sini. Nah, man koto amaluna ila bisalasi, putuslah hubungan amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah untuk dikirimkan ke rumah. Supaya kelak kalau kita tersesat, kita Fatihah,
Allah akan mengirim bantuan kepada diri kita. Itulah yang dinamakan ngaji Jawa itu disebut eling. Bejo-bejone wong kang eling, cilakane wong kang lali. Bagus ono kamu pakai dasi di sana, ning cilaka nah kamu lali. Suatu saat rontok semua yang ada di sana, yang ada hanya negeri, rumahmu. Kamu sudah sulit untuk kembali. Karena kamu melupakan negeri rumahmu, maka kamu dilupakan oleh orang-orang rumah karena sudah tidak tahu. Biarpun orang yang hidup di sana sederhana dari bagian warga kita karena masih ingat, masih terus saja setiap hari komunikasi dengan yang di rumah, maka orang tersebut masih diingat. Masih diingat. Yang masuk rumah itu surga atau kembali ke Allah? Ada dua kan. Saya memberi perumpamaan rumah surga, isinya Allah kan. Kalau ada kembali ke Allah hanya kesempurnaan ilmu. Aku sih tak cerita Lauhul Mahfuz itu adalah badannya rumah, suatu sifat kembalinya kelak. Kalau semuanya lebur sama Allah bahkan surga sekali, kan gitu. Itu sudah jelas dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang aku maksud adalah jangan menginjak ke Allah dulu, menginjak tempat dulu di mana bapak. Bapakmu itu dua rumah yang disebut Darussalam yaitu surga. Anak cucunya mesti balik nang. Anakku ini ikut aku di mengadu satelit ini. Dolino nanti mesti kembali ku. Mustahil aku suruh turun di muka bumi ini kata Allah tanpa disumpah dulu, tanpa anakku tahu. Berarti logikanya semua kembali ke Allah. Iya. Semua. Kan mati ini. Tetapi kesasar apa enggak? Karena itu tulisnya Allah. Dia bergerak. Nah, sang tinta menjadikan landasan pikiran dan makanannya. Sang tubuh dijadikan landas penanya. Dia bergerak sendiri menulis. Nah, itu ya. Tiba-tiba masuk neraka. Nah, ada apa yang salah dengan dirinya? Tiba-tiba masuk neraka. Itulah masih 2% dari Lauhul Mahfuz. 2%. Antimeter itu 2%. Iya. Kemarin malah 0,01 ya. Ini 2% ini bisa. Aku ngomong rong jam itu winginane itu sih 0,001. Ini 2% lumayan ini, enggak sudah melewati batasan 1%. Nah, itu. Lauhul Mahfuz ini kalau orang paham tidak ada susah dirinya. Karena dia tahu fitrahnya. Iya, tidak ada susah. Ya Allah, ya Allah. Sebagian ini loh orang yang menyaksikan seluruh Indonesia aja sudah terkagum-kagum. Mereka sudah terpana di atas Sidratul Muntaha karena melihat Lauhul Mahfuz, kitab induk yang nyata. Yang bagi Allah, Allah tidak ada umur. Dahulu sekarang yang akan datang, Allah tidak ada umur. Karena Allah berada di luar waktu itu tersebut. Wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu, makanya demi ini. Makanya Allah yang dahulu sekarang yang akan datang tetap sama, tidak ada umur.
Kalau Allah menyatakan ada umurnya sampai 5 miliar tahun, itu kafir zindik. Zindik berarti menyamakan diri kita dengan, tidak boleh Allah disebut abadan-abadan, selama-lamanya tidak boleh. Artinya selama-lamanya pun juga masih dibatasi dengan waktu, cuman nggak eruh. Yang pantas bagi Allah idam, sedia. Yang sedia tidak diawali. Bako kekal, sedia tidak diawali. Bako kekal tidak diakhiri. Ya. Loh, kenapa kok bisa tanpa tersentuh awal dan akhir? Berarti Allah tak tersentuh waktu, karena awal dan akhir berada pada landasan waktu. Nah, kita makhluknya, seluruh makhluk berada pada landasan waktu, baik malaikat sekalipun, karena dia bisa bergerak dari waktu. Itu keluasannya Rahman.